Selamat pagi saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang maha pengasih, puji dan syukur untuk hari yang baru, untuk pagi di mana kami boleh bangun. Dalam segenap segala keberadaan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Biarlah kiranya kami juga boleh berjalan bersama dengan Tuhan dalam pengenalan akan kehendak-Mu. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan kami boleh mendapat bimbingan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17. Demikian. Aku menulis kepada kamu anak-anakku sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu pernah ada diskusi tentang ucapan pengutusan dalam liturgi kita di GKI. Saudara-saudara tentu paham yang dimaksud dengan ucapan pengutusan ketika di akhir ibadah pendeta berkata, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, umat menjawab kami mengarahkan hati kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Nah, dalam sebuah diskusi ada usulan untuk mengganti ucapan arahkanlah hatimu kepada Tuhan menjadi arahkanlah hatimu kepada dunia. Nah, saudara-saudara, tentu maksud mengarahkan hati kepada dunia ini bukan agar kita menjadi duniawi, materialistis, hedonistik ya. Tetapi maksudnya adalah supaya kita diingatkan bahwa dalam ibadah kita, dalam iman kita, dalam panggilan kita sebagai murid Kristus, kita harus mengingat dunia. Bahkan kita harus memiliki dunia itu dalam attention kita, dalam hati kita. Nah, tapi usulan ini tidak dilanjutkan, maksudnya diskusi sudah berhenti di situ saja. Tapi saudara-saudara, poinnya adalah saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang maksud mengarahkan hati kepada dunia. Karena dalam bacaan Alkitab kita hari ini dikatakan jangan mengasihi dunia, jangan mengarahkan hati kepada dunia. Sekali lagi saya tidak mau bicara tentang rumusan liturgi, tetapi tentang konsep mengasihi dunia. Usulan itu tentu baik dalam, sekali lagi, dalam latar belakang pemahaman bahwa ketika kita sebagai orang Kristen, kita mengasihi Tuhan, jangan sampai kita hanya sibuk mengasihi Tuhan tapi mengabaikan dunia. Jadi orang Kristen yang hidup dalam tempurung, ya seperti katak dalam tempurung, tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Entah itu kita bicara soal krisis lingkungan, ketidakadilan, penindasan, kekerasan, peperangan, kejahatan yang terjadi, kita nggak peduli, kita nggak tahu, atau kita tidak mau tahu. Nah, kita harus, ketika kita jadi orang Kristen, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Untuk kita bisa menjadi garam dan terang dunia, kita harus mengenal dunia di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Namun dalam bacaan kita hari ini, kita diingatkan untuk tidak mengasihi dunia, dan di sini dalam arti yang tentunya berbeda, bukan dalam arti jangan mempedulikan orang-orang atau makhluk hidup yang ada di dunia, tetapi jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu terkait dengan keinginan kita. Nah, di sini menarik bahwa penulis surat Yohanes ini bicara tentang janganlah kamu mengasihi dunia, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa. Jadi
bicara soal mengasihi dunia, ternyata ini bukan bicara soal dunianya. Bukan bicara tentang orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, dalam peperangan, orang-orang yang berebut kekuasaan. Bukan soal itu, tetapi bicara soal keinginan kita justru. Yaitu keinginan daging atau hawa nafsu, keinginan mata atau keserakahan, dan keangkuhan hidup, yaitu kesombongan pribadi. Artinya sebetulnya yang bahaya dari dunia bukan makhluk-makhluk yang ada di dunia, bukan juga sistem sosial politik yang ada di dunia, tetapi hati kita yang ketika kita terarah mengasihi dunia, kita dikuasai oleh keinginan hawa nafsu dan juga keserakahan maupun juga keangkuhan. Dan ini yang harus diwaspadai. Nah, saudara-saudara, bacaan kita hari ini berada dalam rangkaian perikop yang diberi judul perintah yang baru, yaitu perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Jadi perintah yang baru, perintah yang lama adalah tentang hidup kudus, hidup saleh, hukum Taurat. Tapi perintah yang baru adalah bagaimana sebagai pengikut Kristus kita menunjukkan iman kita dengan saling mengasihi. Dan dalam saling mengasihi ini yang kita kasih adalah manusianya, makhluk hidupnya. Lalu dikontraskan dengan jangan mengasihi dunia, yaitu terkait dengan keinginan-keinginan kita pribadi. Bagaimana kita memahami hal ini, saudara-saudara? Saya teringat dengan sebuah perkataan yang bunyinya kurang lebih begini. Use money, love people. Gunakan uang, gunakan benda-benda duniawi, gunakan materi, use it, tapi kasihilah manusia. Itu yang seharusnya terjadi. Tapi yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia adalah we love money and we use people. Kita mencintai materi, kekayaan, glamour, ketenaran, dan untuk kita bisa memiliki itu semua, kita menggunakan orang. Dan ini yang diingatkan oleh penulis surat Yohanes agar tidak kita lakukan. Saudara-saudara, berbicara tentang keinginan daging, kita bicara soal hawa nafsu, keinginan-keinginan jasmani. Dan seringkali manusia dalam keinginan dagingnya, mereka melihat manusia lain sebagai objek, menggunakan manusia lain untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Baik itu kita bicara tentang hal-hal yang seksual, maupun juga ketika kita dalam kemarahan kita, emosi yang tidak tertahan, kita melakukan kekerasan, atau kita mengucapkan fitnah, memburukkan, menjelekkan orang lain dengan perkataan kita karena kita lagi dibakar oleh emosi, ya lagi dibakar oleh kekecewaan atau oleh pride kita, lalu kita menghina orang. Di sini kita sedang dikuasai oleh keinginan daging. Sementara keinginan mata ini bicara soal keserakahan, ketidakpuasan, ketidakmampuan kita untuk bersyukur. Kita selalu ingin lebih, ingin lagi, dan tidak melihat bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan cukup, bahkan lebih dari apa yang kita butuhkan. Dan ini yang seringkali membuat kita juga tidak mempedulikan orang lain, apakah orang lain cukup atau tidak, kita ingin semuanya untuk diri kita sendiri. Dan akibatnya kita juga jadi iri hati kalau kita melihat orang lain kita anggap punya lebih daripada kita. Dan keangkuhan hidup ini adalah ketika kita bukan saja ketika keinginan daging kita terpuaskan, bukan saja ketika kita sudah punya lebih, tapi kita ingin jadi nomor satu. Kita ingin jadi yang paling hebat, paling kaya, paling luar biasa, dan akibatnya dalam pikiran kita orang lain harus lebih rendah daripada kita. Dan ini tentu terkait juga dengan tadi iri hati, tapi juga keangkuhan bahwa kita menjadikan diri kita sebagai pusat dunia. Jadi jangan mengasihi dunia ini bukan berarti kita tidak mempedulikan dunia dan apa yang ada di dalamnya, tapi justru jangan mengasihi diri sendiri sebegitunya dengan menggunakan materi, hal-hal yang duniawi ini untuk kepuasan diri sendiri, dan akibatnya kita tidak bisa mengasihi sama kita manusia. Maka saudara-saudara, kita diingatkan bahwa perintah yang baru adalah untuk kita mengasihi sesama kita, dan we can only love people, dan untuk itu kita mau use money,
Jangan sampai sebaliknya kita mengejar semua hal yang menjadi keinginan duniawi tersebut dan akibatnya kita tidak mampu mengasihi sama kita manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan banyak hal, dengan kecukupan, bahkan dengan kelimpahan yang akan berkat-berkat dunia yang bisa kami gunakan. Baik itu kesehatan kami, keuangan kami, pekerjaan kami, segala sesuatu yang Tuhan perkenankan untuk kami pakai, kami gunakan. Biarlah kiranya hati kami tidak melekat pada itu semua, tapi hati kami hanya melekat pada Tuhan dan dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, sehingga kami dimampukan untuk menggunakan berkat Tuhan untuk kebaikan sesama kami. Dan janganlah kiranya Tuhan jauhkan kami dari keinginan-keinginan yang buruk, dari keserakahan dan ketidakpuasan. Tapi penuhilah hati kami dengan rasa syukur untuk segala kebaikan yang boleh kami terima dari Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh mengasihi setiap sesama kami yang Tuhan taruh dalam hidup kami dengan tulus, dengan keberanian, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah dengan demikian kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang melakukan perintah yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.